Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lalang, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk boleh mempresentasikan rancangan perencanaan sistem CRM, konseling pastoral, dan survei kepuasan jemaat terhadap pelayanan di Gereja Baptis Maranatha Tlogo. Perkenalkan, nama saya Henok Denny Patrick Siaten dengan NIM A12 2019 06129 dari kelas PHP 6408. Ya, untuk daftar isinya, saya akan menyampaikan pendahuluan, lalu saya akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem CRM yang saya rancang, lalu pengaruh-pengaruh apa saja yang akan diberikan oleh CRM yang saya rancang pada teknologi atau pada sistem kerja yang sudah ada saat ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan apa saja yang akan dilakukan untuk baik sistem maupun jaringan yang ada. Lalu alternatif-alternatif apa yang akan bisa digunakan apabila terjadi kendala pada sistem CRM. Ya, demikian daftar isinya. Nah, gereja adalah salah satu lembaga yang memiliki cakupan pelayanan yang sangat luas. Bisa memiliki puluhan, ratusan, hingga bahkan ada yang ribuan jemaat. Tergantung dari di mana gereja tersebut berada, apakah dalam kota ataupun di desa. Nah, salah satu masalah yang sering kali dihadapi gereja, dihadapi oleh pihak pastoral gereja maupun pendeta adalah adanya persoalan-persoalan pribadi dari jemaat yang tidak bisa mereka sampaikan melalui forum jemaat ataupun secara lisan. Lalu ada juga beberapa jemaat yang merasa canggung untuk menyampaikannya kepada pendeta ataupun kepada pihak pastoral gereja. Nah, selain itu banyak juga jemaat yang sebenarnya ingin menyampaikan kritik dan sarannya, juga masukan seputar pelayanan gereja, namun wadah yang disediakan dianggap terlalu terbuka, dan juga ada beberapa jemaat yang ingin menyampaikan pendapat atau kritik sarannya kepada gereja ataupun seputar pelayanan gereja tanpa diketahui identitasnya. Nah, untuk mengimplementasi sistem CRM yang nantinya akan digunakan, ada beberapa kebutuhan hardware dan software yang diperlukan untuk menopang. Untuk hardware, ini bukan sistem kebutuhan minimal, tapi ini rekomendasi dari saya. Nah, misalkan untuk hardware, untuk prosesor sebenarnya AMD Ryzen dari generasi yang pertama pun sudah memenuhi spesifikasi minimal. Akan tetapi untuk menciptakan adanya sebuah sistem dan jaringan yang stabil, di sini saya memberikan beberapa rekomendasi, misalkan seperti prosesor, di sini menggunakan Ryzen 5 generasi yang terbaru, generasi yang kelima. Lalu untuk VGA, NVIDIA GTX 1650 Super. Nah, mungkin kenapa saya masukkan VGA, mungkin saja nantinya komputer gereja yang tidak hanya berperan sebagai komputer server, mungkin akan juga diberikan mungkin nanti akan menerima beberapa pekerjaan di bidang audiovisual, tentunya supaya apa yang diperlukan tetap bisa dikerjakan menggunakan komputer gereja. Lalu untuk RAM yang dibutuhkan, saya merekomendasikan 16 GB. Lalu untuk storage, hard disk 2 TB dan juga SSD 512 GB. Lalu untuk monitor, saya merekomendasikan untuk kenyamanan user minimal 24 inci. Lalu untuk software, minimal menggunakan Windows 7 atau naik, bisa Windows 10, mungkin juga Windows 11 nantinya. Lalu juga menggunakan SQL
untuk database, lalu ada browser yang bisa digunakan seperti Firefox atau Chrome atau yang lain. Tapi saya merekomendasikan hanya menggunakan dua ini agar bisa tetap sesuai dengan kebutuhan, lalu juga uh, Visual Studio Code untuk software selanjutnya yang digunakan. Lalu untuk networking, untuk jaringan, apabila di motherboard sudah ada wireless card on board itu sudah cukup. Tapi apabila belum ada, maka membutuhkan WiFi adapter supaya bisa menangkap sinyal jaringan, atau nantinya mungkin akan menggunakan kabel LAN langsung, kabel RJ45 untuk menyambungkan antara router dan komputer secara langsung. Lalu untuk adanya jaringan yang stabil, saya merekomendasikan internet minimal 20 megabit per second. Ya, lalu apa sih pengaruh atau perbedaan apa yang akan diberikan oleh sistem CRM pada sistem kerja yang sudah ada, pada teknologi yang sudah ada? Untuk kasus yang pertama, untuk konseling pastoral, saat ini apabila seorang jemaat ingin berkonsultasi, ingin menyampaikan uh, problem pribadinya kepada pihak gereja ataupun kepada pendeta, selama ini cara yang digunakan adalah mereka langsung mendatangi yang bersangkutan secara lisan. Bisa uh, setelah ibadah misalkan, atau setelah uh, ada kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Seperti contoh, misalkan hari Minggu ada ibadah, lalu setelah ibadah ada beberapa jemaat pasti masih berkumpul di dalam gereja untuk saling menyapa, saling bertanya kabar satu sama lain. Nah, tapi mungkin saja pada hari Minggu itu ada beberapa pribadi atau jemaat yang ini menyampaikan uh, persoalan pribadinya kepada pihak pastoral gereja ataupun kepada pendeta. Nah, maka pribadi tersebut harus mendatangi pihak yang bersangkutan. Akan tetapi seringkali jemaat yang ingin menyampaikan persoalan pribadinya tersebut akan enggan untuk langsung menemui pendeta karena menganggap malu ya, karena harus dilihat oleh jemaat-jemaat yang lain di saat dia menyampaikan apa yang dia sampaikan. Nah, jadi akhirnya banyak jemaat yang urung untuk menyampaikan apa yang menjadi problem pribadinya masing-masing kepada pendeta, karena belum ada wadah yang disediakan, harus secara lisan langsung gitu. Nah, nantinya dengan sistem yang saya rancangkan, saya akan membuat sebuah form atau sebuah web page di mana jemaat yang ingin menyampaikan atau membuat janji pertemuan dengan pendeta ataupun dengan pihak pastoral gereja bisa menggunakan form tersebut, mengisi form tersebut, baik untuk menyampaikan identitasnya ataupun nantinya juga dia menyampaikan apa-apa saja yang ingin ia sampaikan, keluhan apa saja yang ia miliki, seperti itu. Nah, tentunya dengan adanya sistem ini, nantinya pendeta ataupun pastoral gereja bisa tahu, oh pribadi A memiliki masalah seperti ini, lalu juga bisa mempersiapkan apa-apa saja yang harus disampaikan kepada pribadi A. Jadi bisa lebih matang seperti itu. Nah, kemudian untuk kritik saran seputar gereja, seputar pelayanan, saat ini seperti namanya, apabila jemaat ingin menyampaikan kritik atau saran ataupun masukan seputar gereja ataupun seputar pelayanan gereja, saat ini hanya bisa melalui kotak saran ya. Karena apabila langsung menyampaikan kritik atau masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mungkin dianggap akan menyakiti hati pribadi atau personal tersebut. Nah, nantinya di sistem yang akan dibuat, saya akan merancangkan adanya sebuah form di mana jemaat bisa menyampaikan atau memberikan kritik, masukan, memberikan saran secara anonimus, secara
eh, tidak diketahui identitasnya. Nah, harapannya di saat nantinya jemaat sudah bisa menyampaikan kritik sarannya secara anonimus kepada gereja, eh, masalah sakit hati atau masalah eh, pribadi yang memberikan saran tidak akan menimbulkan luka hati bagi pihak yang diberikan saran. Seperti itu. Nah, kemudian untuk maintenance, untuk pemeliharaan jaringan, kami akan melakukan pemeliharaan jaringan dan website secara berkala, serta kami juga akan merapikan arsip-arsip yang ada agar tidak ditemukan adanya data yang menumpuk serta data-data yang sudah lama yang sudah tidak relevan lagi. Nah, lalu apabila terjadi gangguan, terjadi kendala pada sistem CRM yang ada, baik dari program, dari sistem ataupun dari jaringan, nantinya alternatif yang digunakan sementara akan menggunakan Google Form. Nah, jadi tetap jemaat bisa mengisi Google Form dengan ketentuan yang sudah tertera, lalu kemudian dilakukan rekap untuk nantinya dijadikan satu dan dimasukkan ke dalam database gereja. Sekian perancangan sistem CRM gereja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau beberapa hal yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan di hati Pak Lalang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.